Assalamualaikum, saya Lafli Wardah. Di sini saya akan membahas topik menarik untuk kalian. Selamat menikmati. Let's go. Periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nuruz Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, yaitu pada tahun 650 Masehi sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan, yaitu ketika jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode modern, dimulai pada abad ke-18 hingga sampai sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, yaitu sekitar 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan, yaitu sekitar 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Dan periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini, berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan, serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Kemudian ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Kemudian ada Zuhri Yazid, Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang filsafat. Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Kemudian fase kedua adalah fase disintegrasi pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun hilang. Periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir, dan bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu.
Kedua, fase tiga kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi, dan masa kemunduran pada 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang. Dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan juga kurang sekali. Masa kemunduran. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Pada masa itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Periode modern. Periode modern itu terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka agama Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Jika di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern ini, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini, timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Dari uraian di atas, dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern ini. Demikianlah bahasan topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.